Halo, selamat pagi Sobat Sehat Adiatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan RSUD Dr. Adiatma Semarang. Dalam rangka angkat jateng Adiatma ngopeni kesehatan Jawa Tengah. Semoga di pagi yang cerah ini Sobat Adiatma selalu semangat dan diberikan kesehatan. Baik Sobat Adiatma, pagi ini Infus episode ke-7 yang akan membahas tentang gangguan reproduksi pada wanita. Bagi Sobat Adiatma di luar sana, selamat datang di Infus, tempat kita ngobrol santai seputar informasi kesehatan ya, yang penuh makna tentunya tentang kesehatan reproduksi wanita. Hari ini kita akan membahas salah satu yang sering banget dialami dengan wanita ya dok, seperti nyeri perut. Mungkin di luar sana tuh tidak tahu kalau nyeri perut itu bisa disebabkan karena berbagai macam penyakit, karena gejalanya hanya nyeri perut saja. Ternyata ada gangguan terhadap gangguan organ wanita. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Nova, Bidan RSDA yang akan menemani acara pagi ini. Untuk Sobat Adiatma yang di sini maupun di sosial media bisa saling sapa, bertanya maupun bertanya juga di kolom live chat kita ya. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, mari kita sapa bersama narasumber kita yang super ini ya. Selamat pagi Dr. Hardianto SPOG. Selamat pagi Mbak Nova. Ya dok, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya dok. Sehat, ya dokter super kita ini hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama Sobat Adiatma ya dok. Ya. Oke, langsung saja ya dok. Mungkin bisa dokter jelaskan ya, apa itu tentang kesehatan reproduksi wanita dok? Ya. Jadi terima kasih Mbak Nova. Ya, selamat pagi Sobat Adiatma semuanya. Ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang gangguan kesehatan reproduksi pada wanita ya. Jadi organ reproduksi pada wanita itu ya mulai dari luar sampai dengan dalam ujung ya. Di luar ya seperti kita tahu sendiri ada vulva, vagina sampai terus naik sampai ke ujung. Ujung itu kan ada saluran telur sampai ke indung telur ya, bahasa medisnya ya. Jadi bincang-bincang kita kali ini kan materinya tentang gangguannya. Gangguan itu bisa bermacam-macam ya, mulai dari gangguan karena memang wanita itu kompleks ya, organ kewanitaan itu kompleks ya, mulai dari infeksi, bisa juga karena gangguan hormonalnya itu sendiri, bisa juga karena gangguan sel-sel kanker ya. Jadi kompleks, dan lokasinya mulai dari depan itu maksudnya dari vulva, vagina ya, sampai ke dalam. Itu semua bisa terjadi gangguan. Gangguan itu menyebabkan kalau si wanita itu tidak hamil, ya keluarnya macam-macam. Ada yang keputihan, nyeri, gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi itu mulai dari menstruasinya tidak teratur, atau bahkan berdarah-darah terus menstruasinya, atau berdarah di luar siklus menstruasi, atau menstruasinya yang panjang, atau jarang menstruasi, macam-macam ya. Sampai ke tadi yang saya sebut di awal tadi, cancer. Masih ada lagi ya, oleh karena
infeksi menular seksual atau HIV misalnya, yang kadang-kadang pun belum tentu oleh karena kesalahan wanita itu, oleh karena tertular. Ya. Jadi kompleks sekali. Itu Mbak, itu yang disebut ya pada diskusi kita pagi ini gangguan reproduksi pada wanita. Ya. Gini Dok, apa saja ya kira-kira yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi wanita itu ya Dok? Ya, itu tadi yang saya sebut ya. Yang pertama infeksi. Infeksi itu bisa mulai dari vulva ya, atau di luar. Vulva itu di labium minus atau labium maius ya. Vagina masuk lagi ke dalam. Semua infeksi mesti kalau bahasa medisnya ada is-isnya. Vulvitis. Kalau infeksinya pada vagina, vaginitis. Kalau infeksinya pada serviks, cervicitis. Kalau infeksinya pada rahim, itu disebut endometritis. Ya. Kemudian bisa juga oleh karena infeksinya sampai tuba, infeksinya sampai ovarium. Nah, tuba dan ovarium itu kan disebut adnesitis, makanya sering terkenalnya adnesitis. Nah, itu terbatas pada organ genitalia wanita. Infeksi itu pun juga bisa meluas sampai ke rongga panggul. Ya, karena kalau sudah sampai ke dalam yang disebut PID, mungkin pernah dengar ya, pelvic inflammatory disease. Ya, itu lanjutan dari infeksi itu. Dan infeksi itu bisa oleh karena dari luar naik ke atas terus kumannya, ya. Tapi bisa juga tertular dari organ-organ di sekitar panggul itu. Misalnya infeksi dari kandung kemih, sistitis misalnya, itu bisa sampai infeksi dari usus buntu misalnya. Oh, bisa sampai ya Dok, sampai ya? ke organ genitalia, infeksi dari usus. Karena itu lokasinya kan berdekatan semuanya di bawah panggul. Nah, kalau laki-laki memang tidak ada, karena laki-laki kan organ kelelakiannya itu hanya sampai di luar aja. Kalau wanita itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Dan di dalam itu, di rongga panggul itu, organ nggak cuma hanya kandungan aja Mbak. Jadi masih ada usus, masih ada organ-organ yang lain, misalnya kandung kencing, ya, mungkin juga bisa juga dari ginjal dan lain sebagainya, ya. Itu dari sisi infeksi. Nah, infeksinya macamnya apa? Macam-macam. Nah, itu yang memang perlunya nanti kita akan deteksi untuk diagnosis jenis infeksinya. Dan ini berhubungan dengan pengobatannya. Apakah infeksi jamur? Apakah infeksi bakteri? Bakterinya juga jenisnya apa misalnya, ya, atau kuman-kuman yang anaerob, ya. Jadi misalnya kemudian yang apakah juga infeksi oleh karena penyakit kelamin atau IMS, ya, infeksi menular seksual. Itu bisa juga oleh karena infeksi itu bisa macam-macam. Sekali lagi juga asalnya bisa dari luar masuk ke dalam atau dari penyebaran dari organ yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi jenis infeksinya itu. Jadi misalnya contohnya orang sakit terus bawa, kemudian keputihannya begini, tanpa kita mendiagnosis nggak bisa terus nah iki terus langsung diobati. Kita obatinya sesuai dengan jenis infeksinya apa. Kalau protozoa ya anti protozoa, kalau jamur infeksinya ya anti jamur, kalau bakteri ya anti bakteri, kalau virus ya antiviral, ya. Jadi jangan terus dikebiak-uyah, disamaratakan, pokoknya semua infeksi. Oh dulu pernah ini teman saya, tetangga saya obatnya ini, belum tentu sama-sama infeksi, ya. Itu yang pertama infeksi Mbak, ya. Kemudian tadi yang sudah saya sebut juga bisa juga bahwa ini adalah kondisi hormonal, ya, kondisi hormonal, jadi kelainan hormonal.
Nah, kalau sudah kelainan hormonal, jenis kelainannya adalah di dalam. Kalau ini ya kelainan hormonal itu jadi ketidakseimbangan hormonal. Contoh Ya dok. yang terkenal, Iya. mungkin teman-teman semuanya yang namanya PCOS, mungkin pernah dengar. Oh iya dok. Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, itu apa sih sebenarnya? Ya, itu suatu ketidakseimbangan hormonal karena pada wanita itu hormon androgen itu yang hormon laki-laki itu tinggi. Karena androgennya tinggi itulah terjadi PCOS itu. Itu dampaknya khususnya akan menjadi hal yang cukup serius bagi wanita yang masih belum punya anak. Ya dok. Yang kepengen punya anak. Itu sekarang itu banyak sekali terjadi PCOS itu. Tandanya apa? Yaitu menstruasinya tidak teratur. Kemudian maaf, yaitu kalau ini subjektif belum tentu ya, banyak tumbuh rambut yang berlebihan karena ini androgen yang dominan di sini. Ya dok. Kemudian mungkin jerawatan mukanya. Oh iya. Nah, jerawatan itu kan juga subjektif, tidak Stres selalu juga harus bisa karena ya itu. dok. Stres juga bisa, kotor juga bisa, kurang jaga kebersihan juga bisa. Tapi yang paling utamanya tanda khasnya itu adalah menstruasi yang kacau balau. Tidak teratur ya dok. Jadi secara secara awam bodoh, oh mensnya nggak teratur, itu tidak subur. Nah, karena terjadi seperti itu, dampaknya itu adalah terjadi gangguan ovulasi. Wanita itu setiap bulan di tengah-tengah siklus kan harus ada ovulasi atau telur yang matang. Nah, awalnya telur yang matang. Nah, ini karena terjadinya PCOS ini menyebabkan siklus menstruasi yang anovulasi namanya. Jadi tidak ada ovulasi. Nah, tidak ada ovulasi, ada sperma di situ ya tetap sulit untuk hamil. Nah, ini kan juga yang harus diperbaiki. Itu yang banyak sering. Satu lagi yang sering juga banyak terjadi itu yang disebut endometriosis atau kista coklat. Oh iya dok. Ini khas sekali kalau ini. Baik sudah menikah maupun enggak, masih gadis, kalau menstruasi sakit sekali dia sampai nggak bisa apa-apa. Ada yang sampai nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya di beberapa kantor, di beberapa instansi ada cuti hari pertama menstruasi karena memang banyak terjadi seperti itu. Apa sih itu kista coklat atau endometriosis? Jadi ada jaringan di dalam rahim yang berada di luar rahim. Itu bisa nempel kemana aja, bisa di ovarium, bisa di tuba, bisa di rongga panggul, bisa di mana aja. Nah, dia mengikuti siklus menstruasi pada wanita itu. Semakin itu terus semakin berkembang. Jadi makanya karena mengikuti siklus mens itu, nah khususnya saat haid itu dia akan kesakitan sekali. Selain itu juga mengganggu proses pembuahan. Jadi sering pada wanita penyebab dari infertilitas ya, endometriosis dan PCOS ini banyak sekali. Terus tadi berikutnya oleh karena sebab kanker mulai dari awal, mulai dari luar vulva, vagina sampai mulut rahim yang disebut kanker mulut rahim atau kanker leher rahim atau CA cervix ya. Naik lagi adalah kanker rahim atau kanker CA endometrium. Kemudian ada di saluran telur CA tuba sampai di ovarium atau indung telur CA ovarii. Jadi itu ya. Kemudian ada juga oleh karena gangguan hormonal tadi kelewatan saya yang disebut mioma uteri. Nah, mioma uteri itu kan dampaknya pada wanita juga macam-macam. Pada untuk proses kehamilan juga sulit. Kalau toh terjadi kehamilan juga resiko terjadinya abortus, resiko terjadinya komplikasi-komplikasi kehamilan banyak sekali. Nah, kemudian ada juga yang disebut kista ovarii.
itu di ovariumnya atau di stoma ovari atau tumor ovarium. Itu juga termasuk dalam gangguan sistem reproduksi ini, khususnya yang berada di dalam. Ya, jadi itu adalah gambaran besarnya sistem reproduksi pada wanita, jauh lebih kompleks pada wanita itu daripada laki-laki yang relatif tidak begitu kompleks. Makanya kalau orang belum punya anak, itu yang pertama paling gampang untuk dideteksi itu kan adalah analisa sperma dulu, karena itu yang paling gampang dan cukup murah. Tapi kebanyakan tuh malah ibunya yang periksa. Nah itu sering salah kaprah pandangan di masyarakat. Belum punya anak buat perempuannya yang mandul. Salah kalau berpikiran seperti itu. Memang presentasinya lebih tinggi pada wanita. Ya, laki-laki itu, tapi sebab dari laki-laki itu ya cukup banyak sebenarnya, sampai 40% itu. Ya, wanita memang sekitar 60%-an. Nah, paling gampang kita untuk deteksi ini kan ini dulu. Apa jenenge di laki-lakinya di screening dulu. Kalau normal sudah fokusnya pada wanita itu. Mulai dari A, B, C, D terus. Karena biaya juga mahal, waktu juga panjang. Jangan sampai pada wanita sih dimanipulasi sudah sampai tengah, baru periksa laki-laki, ternyata problemnya di sperma. Nah, mubazir kan waktunya ini, biaya ini, dan sebagainya. Jadi salah-salahin ya dok, yang perempuan. Itu gimana Mbak? Terus gini dok, apakah ini ya ada hubungannya juga gangguan itu dengan ini gaya hidup gitu loh dok? Seperti makanan yang nggak bergizi gitu dok, bisa nggak? Ya, kalau itu tentang, nah itu juga termasuk nanti juga sudah hamil maupun belum hamil. Nah, kalau sekali lagi antara lain ya, saya sebut tadi gangguan ini misalnya mioma uteri. Ya, mioma uteri itu banyak terjadi terus kemudian gangguan hormonal itu tadi. Ini kaitannya adalah dengan obesitas. Jadi bukan berarti semua orang yang obesitas mesti ada itu ya. Iya dok. PCOS maupun mioma uteri dan sebagainya. Tapi faktor risiko orang-orang yang obesitas ya secara presentasinya kemungkinan terjadinya PCOS, kemungkinan terjadinya mioma uteri itu lebih gede daripada orang yang tidak obesitas. Tapi jangan dibalik loh ya. Berarti seperti kayak Mbak Nova ini langsung berarti ora mungkin kena miom, salah. Sama orang merokok dan tidak merokok. Yang merokok kemungkinan untuk terjadinya sakit jantung lebih gede daripada yang tidak merokok toh. Padahal kena asapnya ya dok. Tapi orang yang tidak merokok juga yang kena sakit jantung toh. Atau yang merokok sampai tua juga nggak kena sakit jantung. Ya jadi itu adalah faktor risiko aja. Sama juga faktor risiko itu tadi faktor risiko penyakit kelamin, faktor risiko serviks, kanker. Itu berganti-ganti pasangan, anaknya banyak dan sebagainya. Tapi buktinya pasangan cuma satu, itu karena CSV itu bisa. Jadi etiologi dengan faktor risiko, penyebab dengan faktor risiko harus dibedakan. Ya, tadi hubungannya juga sampai dengan gizi gitu terus. Nah itu banyak loh di masyarakat. Orang hamil karena pantangan, nggak boleh makan ini, nanti menjadi begini, nanti menjadi begini. Tapi di satu sisi kita butuh juga masalahnya itu protein. Nah terus nanti memberi makan anak ya gitu. Kalau ini nggak boleh, ini nggak boleh. Banyak sekali itu mitos-mitosnya. Bahkan sampai dengan habis operasi, mungkin pernah dengar toh? Dok. Wah boleh makan sing amis-amis, nggak boleh makan sing ini nanti gatel, gitu pantangan. Nah, padahal itu protein semua dibutuhkan untuk kualitas ASI. Ini yang kaitannya kalau orang hamil. Jadi hamil butuh pun, edukasi juga ya dok. Nggak hamil pun yang namanya protein itu kan tetap kita butuh. Jangan terus
sama sekali. Jadi ya gizi ini mau dikatakan pengaruh juga bisa, enggak juga enggak ya, karena infeksi karena hubungannya kan dengan gizi, makanya penyebabnya apa dulu. Iya. Nek hormonal ya itu masih bisa, tapi nek infeksi CA resep tuh Pak ya. Iya dok. Jadi itu harus sangat penting ya dok untuk menjaga ini ya kebersihan ini. Ya itu kan kayak makanya kan tergantung kelainannya apa. Oh infeksi ya hubungannya dengan hygiene kan. Oh iya dia dengan. Tapi sudah hygiene sanitasinya bagus pun, nek jenenge ya nasibnya wanita ya, yang tadi kan, MS misalnya ketularan dari pasangannya lebih meneh nek ngono. Iya. Tapi yang penting kan sudah melakukan hygiene yang benar, tapi ya tetap bisa ini ya, kita nggak tahu juga ya iya, dok. sama juga dengan kanker itu kan anunya kan penyebabnya kan banyak sekali ya, khususnya kan itu namanya aja perubahan sel kan. Iya dok. Antara lain juga ada faktor paling anu kan genetik juga. Nah ya itu bukan kemauan kita dok. Iya, apalagi dok, kalau itu kankernya yang di dalam tadi ovarium. Nggak bisa kan kita lakukan, nggak ada kaitannya dengan hygiene kan. Iya dok. Gitu. Jadi itu ini dok, apakah ada perbedaan antara gangguan reproduksi yang bersifat genetik dengan yang disebabkan karena infeksi dok? Apanya? Ini, ya itu tadi. Ini perbedaannya. Ya kalau genetik itu antara lain kan juga tumor-tumor baik zina maupun ganas. Iya dok ya. Bukan terus, kalau infeksi hubungannya dengan itu tadi kan. Oh ya yang tadi dengan hubungan-hubungan itu ya dok. Hubungannya dengan hygiene. Hygiene, infeksi pun juga, ya itu tadi kan ada dua kan. Bisa juga kan dari luar. Iya. Tapi kalau bisa juga dari dalam. Saya ini misalnya, itu infeksinya PID-nya itu oleh karena dari usus buntu. Kan biarpun dia di luar itu dia hygiene-nya dijaga dengan benar. Ternyata ya dari itu, dalam ya dok ya infeksinya ya dok. Dari usus. Bisa jadi, bisa apa dok. namanya colitis kemudian sampai ke vagina. Organ dalamnya ya dok. Itu ya. Pelvic inflammatory disease. Itu bisa terus berlanjut sampai ke seluruh perut yang disebut peritonitis. Nah itu kan semuanya. Iya dok. Kalau PID hanya terbatas pada panggul, makanya pelvic inflammatory disease. Pelvic aja. Pelvic itu artinya panggul. Tapi kalau sudah meluas semuanya, itu berarti semua perut. Itu yang disebut peritonitis. Kalau sudah itu gunanya tetap bedah itu karena sudah meluas semuanya, harus dicari sumber infeksinya. Nah sering juga oleh karena sudah terjadi abses di tuba maupun di ovarium yang disebut tubo ovarial abses. Bisa juga ternyata ketemunya appendix yang sudah pecah. Iya. Tanpa mau nggak mau itu adalah harus dilakukan intervensi pembedahan untuk mencari sumber. Biasanya kalau sudah seperti itu kan mesti ada pes atau nanah. Nah itu yang harus dibersihkan semua, cuci perutnya semuanya. Ini kalau sudah sampai berlanjut ya. Tapi kalau pelvic inflammatory disease kadang-kadang masih hanya kita konservatif namanya, jadi hanya dengan obat-obatan. Ya, tapi bisa juga pelvic inflammatory disease kalau dia sudah sampai ini semua tergantung klinisnya ya. Harus dilakukan pembedahan. Nah itu masih oleh kita karena masih di sekitar pelvic, atas belum terjadi. Ya itu yang banyak sering terjadi itu adalah abses pada tuba atau pada ovarium yang disebut tubo ovarial abses. Ya. Gini dok, apa ada perbedaan antara mioma uteri dengan kistoma ovari dok? Ya tadi kan saya sebut ya, ada tumor-tumor zina. Yang utama, perbedaan utamanya itu adalah lokasi. Disebut miom. Definisi dari mioma uteri itu adalah tumor zina. Tumor zina pada
rahim atau pada uterus, makanya namanya mioma uteri. Sekali lagi Gina, kalau kita masih mengatakan mioma uteri itu tumor Gina. Kalau sudah ganas namanya CA endometrium. Ya. Nah, kemudian satu lagi adalah kista ovari, itu adalah sama juga tumor Gina, tapi lokasinya di ovarium atau di indung telur. Ya. Kalau mioma uteri itu masih bisa kita jangkau dari bawah, yaitu dengan cara kuret. Apakah ini Gina atau ganas? Tetapi kalau kistoma ovari atau kista ovari, kita untuk menentukan ini ganas dan tidak itu kan harus ngambil sampel. Oh iya. Nah, ngambil sampel itu harus dengan pembedahan dong. Oh iya dok ya. Jadi selalu seperti pertanyaan, pertanyaan sobat-sobat sekalian, kalau saya ada kista itu Gina atau ganas? Nggak bisa. Hakimnya yang menentukan bahwa ini ganas atau tidak itu adalah teman-teman sejawat PA yang patologi anatomi yang sudah dengan melihat setelah dilakukan pembedahan itu ya dok ya. Jadi sebelum operasi kita tidak bisa, kita hanya menduga. Oh iya. Menduga dari klinisnya, diagnosis dari ya dok. Suspek atau kecurigaan ini ganas, misalnya masanya padat, berbenjol-benjol, pertumbuhannya cepat, ditambah juga ada cairan di perut yang disebut asites misalnya, terus ditambah laboratoriumnya misalnya CA125. Jadi untuk kista ovarium itu lebih kompleks kita untuk ininya, untuk mendiagnosisnya. Oh, iya. Nah, makanya kalau di textbook CA ovarium itu disebut the silent lady killer, pembunuh wanita yang tersembunyi. Tahu-tahu sudah stadium apa? Iya dok ya. Nggak dirasa gitu ya. Karena dia nggak dirasa gejalanya. Karena memang diagnosisnya sulit. Iya. Sekali lagi lokasi ovarium itu adalah murni full berada di dalam perut. Dalam perut ya dok. Sementara kalau uterus atau rahim sebagian di luar, sebagian di dalam. Nah, yang dari luar itu kita bisa menjangkau. Jadi cukup dengan biopsi, cukup dengan kuret itu sudah bisa terdeteksi ganas atau tidaknya. Ovarium nggak bisa. Harus melalui pembedahan dulu ya dok. Bisa dengan pembedahan, bisa dengan laparoskopi. Yang penting harus ada intervensi sampai ke dalam perut. Dalam perut. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dok dari Sobat Adiatma dari Yuni Widayati 666. Dokter tanya, saya sudah 1 tahun lebih tidak mens, tapi kok bulan ini keluar flek hitam. Bahaya apa tidak ya dok? Yang pertama, umur dulu, umur berapa? Usia yang pertama ya, usia. Sobat sehat. Yang kedua, memakai kontrasepsi apa tidak? Kontrasepsinya kontrasepsi hormonal apa tidak? Ya, karena kalau dengan kontrasepsi yang hormonal itu ada ini ya, bisa suntik, bisa pil, bisa susu, itu semua hormon. Dan itu berdampak pada siklus menstruasinya. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan Bu Wida tadi, kalau dia pemakai KB hormonal ya wajar-wajar aja. Atau kalau dia dengan usia-usia misalnya menjelang menopause yang disebut perimenopause. Definisi menopause itu 1 tahun penuh full tidak menstruasi. Tapi sebelum terjadi menopause yang benar, itu didahului dengan mens yang tidak teratur. Makanya tadi kan saya tanyakan masalah usia. Kalau terjadi seperti kayak tadi pertanyaan Bu atau Mbak Wida itu ya, misalnya dia seorang yang usia reproduktif, belum punya anak, atau dia seorang gadis, kecurigaan kita hal yang ditanyakan itu adalah PCOS. Dan PCOS. Itu memang wajib harus diatur siklusnya. Karena tanpa mens yang teratur akan
mungkin hamil. Gimana cara mengaturnya, Dok? Misalnya kan memang- sobat sehat nggak tahu ya. Ya, ya memang mengaturnya ini dengan obat-obat hormonal. Karena ini problemnya kan hormon, Hormon ya ya, dilawan juga harus dengan hormon. Jadi harus Dan- konsultasi ke dokter Iya, ya. kalau itu mau nggak mau memang yang obati adalah yang berwenang. Iya, Dalam Dok. hal ini memang seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Nggak bisa, ya sering ya beberapa rekan, yang penting targetnya, misalnya dia seperti tadi ya, sampai 1 tahun nggak mens, Iya. itu sudah abnormal, sudah jelas. Oh, harus Kalau- segera ini ya, Iya, Dok. Ya? kalau dia seorang yang usia reproduktif umur 25, 26, sudah menikah 2 tahun, terjadi seperti itu sudah hampir pasti PCOS. Oh iya, Lah, Dok. jangan hanya targetnya terus diberi obat, yang penting sudah bisa mens gitu, Pak. Masalahnya belum terselesaikan, hanya menyelesaikan bisa mens toh, tapi masalah utamanya dia belum punya anak, tapi belum terselesaikan. Kalau itu terjadi pada seorang gadis umur belum nikah, umur 16 biasanya setelah menarche itu kan mens, masih siklusnya anovulasi, Iya, Dok. berikan konseling aja nggak apa-apa itu. Oh iya, Dok. Ya, Ya. nanti Berarti tanpa kalau obat sudah ya, Dok. sudah menikah baru kita atur. Oh, Tapi kan sering pandangan di masyarakat, nggak mens gitu sampai nggak sekian bisa lama. hamil ya, Dok. Enggak, Tapi apa, Dok? darahnya terkumpul di Di badan. perut, nanti jadi penyakit dan lain sebagainya. Enggak, memang Enggak. enggak terbentuk darah. Jadi normal saja ya, Dok. Kalau Iyalah, masih kalau remaja ya, Dok ya. orang hamil itu sekian lama tidak mens, kan orang darah memang Iya, enggak iya, Dok. terbentuk. Atau orang-orang yang pakai KB hormon itu sampai bertahun-tahun nggak mens, apa ya terus gede di sini darah ya buat Oh iya, iya, Dok. Ya. Iya, iya, Dok. Ya, Ada makanya lagi tadi nih, yang Bu Yuni Widayati itu kita lihat dulu per kondisi umur yang penting dulu sudah, terus Oh kemudian iya, itu. jadi sudah Ya. terjawab ya. Ya. Karena kita harus lihat dulu usianya ya, Dok ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Rinda Sentia. Nah, Dok, tiap kali kondisi capek atau banyak giat, saya selalu keputihan. Apa itu normal? Tanda-tanda yang tidak normal seperti apa? Nah, jadi keputihan itu ada yang patologis, ada yang fisiologis. Oh iya, Mungkin Dok. pernah dengar ya, patologis itu abnormal, ada yang fisiologis. Oh iya, Dok. Jangan selalu kita punya pikiran kalau keluar cairan itu patologis. Iya ya, Dok. Coba, Mbak Nova. Iya, kalau pas Yang stres, Dok. fisiologis apa wae? Kalau pas stres. Ya. eh, Menjelang atau saat Iya, menstruasi. iya benar-benar, Dok, saat Kemudian, menstruasi. maaf, Iya, iya, Dok. saat wanita itu mengalami rangsangan seksual atau lagi horny, kan itu juga keluar. Iya, gitu. iya, iya, keputihan ya, Dok. Semua cairan yang keluar dari vagina kan namanya keputihan. Oh iya, iya, Nah, itu kan yang normal. Masih normal ya, Ya, Dok. jadi pada waktu ovulasi, makanya kan juga libidonya juga tinggi. Iya, iya. Itu semua normal. Kalau yang keputihan yang jenis itu ya enggak perlu Diobatin ya, diintervensi Dok. atau diobati. Nah, kemudian yang satu lagi keputihan yang Tidak abnormal. Iya, Nah, Dok. yang abnormal itu, jadi pertanyaannya adalah Yang tidak, yang tidak normal itu tanda-tandanya seperti seperti apa, apa? Itu ada Dok? 3, ya. Yang pertama kita lihat ada perubahan warna, Mbak. Yang normal tadi itu yang bening itu. Iya, iya. Perubahan warna itu entah itu jadi kayak susu pecah, ya. Putih gitu ya, Dok? Putih susu pecah, terus atau kekuningan atau kehijauan, Iya. ya. Itu yang kedua, gatal atau tidaknya. Oh iya, iya, Dok. Yang ketiga, berbau apa tidaknya. Hmm. Ya, jadi itu tadi warna bisa juga agak kemerahan kayak campur darah, ada kekuningan, kemudian ada kehijauan, ada yang putih kayak susu yang pecah itu tadi, kemudian gatal, kemudian yang terakhir itu adalah sekali lagi berbau. Berbau ya, Dok. Itu semua kan subjektif, Mbak. Mm-mm. Misalnya kita anamnesis dilakukan, iya berbau. Kemudian dia ngomong, iya berubah warna. Karena apa? Orang per orang interpretasinya beda-beda. Iya, iya. Nah, itu kan namanya semuanya yang saya sebutkan subjektif. Objektifnya adalah ambil sampelnya periksa di lab. Apa itu?
Pertama, fisiologis atau patologis. Yang kedua, kalau patologis sebabnya karena apa? Sehingga pengobatannya lebih terarah. Oh, karena jamur. Karena jamur. Ya udah jamur, diberi anti jamur. Orang usah sing neko-neko. Oh, protozoa, diberi anti protozoa, misalnya metronidazol dan kawan-kawan. Ya. Anti jamur tadi, listatin dan kawan-kawan itu. Oh, kuman. Oh, infeksi menular seksual. Yang terakhir, karsinoma, terutama yang bawah atau cancer, itu adalah tandanya antara lain keputihan seperti itu ya, Dok? Kalau di atas enggak toh. Karena kan berarti di mulut rahim itu ya, Dok? Iya, di mulut rahim atau karsinoma vagina atau karsinoma vulva, antara lain kan. Nah, ya itulah perlunya diperiksa. Tanpa pemeriksaan dalam enggak bisa. Dia datang keputihan, oh langsung diobati, jangan. Kan tetap kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya, Dok. Pemeriksaan ginekologis, oh ternyata mulut rahimnya bermasalah. Bermasalah itu belum tentu bermasalah. Nah, kita bukan mengobati keputihannya, tapi justru mencurigai karena bermasalah di mulut rahimnya. Lakukan pap smear, lakukan biopsi misalnya. Oh ternyata karsinoma. Lah kok keputihannya mah berarti macam karena nggak ada gunanya, CA-nya yang diobati atau kan kansernya yang diobati. Ya. Wah, ramai sekali, Dok, yang lihat ini, Dok. Terus ada lagi nih, Dok. Jadi dari Rinda Lesti Sentia itu kan jadi bisa keputihan tuh yang normal adalah yang bening ya, Dok ya. Yang tidak ada perubahan normal, warna, tidak berbau, tidak ada. Yang itu yang udah dijelaskan dengan Dokter Herdianto ya, Mbak. Kemudian ada dari Woro Indriani, Dok. Izin bertanya, Dok, apakah sabun pembersih kewanitaan untuk personal hygiene aman? Aman nggak, Dok? Ya, selama tidak, karena gini, di dalam vagina itu kan juga ada flora-flora yang abnormal yang kadang memang diperlukan oleh tubuh kita, sama juga di tenggorokan kita. Kan nggak semuanya, ada juga namanya komensal ya. Jadi selama itu tidak berlebihan, monggo aja. Tapi kalau terus berlebihan dan bersifat korosif, terus menerus, ya itu nanti merusak flora normal di vagina. Padahal malah nggak bagus ya, Dok? Iya. Jadi jangan terus berlebihan. Bukan masalahnya aman apa tidak. Selama itu tidak berlebihan, monggo. Jadi jarang-jarang aja ya, Dok? Iya. Khususnya mungkin kita akan lebih kalau memang sudah terbukti benar terjadi keputihan ya oleh karena bukan CA ya. Iya, Dok. Oleh karena infeksi, entah itu jamur, protozoa atau ini atau Jadi sambil juga pengobatan juga bersihkan ya, Dok. Bersihkan kewanitaan itu. Jadi tapi misal normal juga mending ini aja, biasa aja ya, Dok. Misalnya laktasi feminine hygiene. Feminine hygiene bukannya terus dipakai ya, Dok, terus pagi sore. Ya, boleh kadang-kadang. Iya, Dok. Iya, Dok, sudah terjawab ya. Jadi sobat sehat. Kemudian ada lagi nih, Dok, dari Marianti 728. Dokter nanya, anak saya umur 10 tahun tapi sudah menstruasi. Normal apa tidak ya, Dok? Ya. Kondisi anak sekarang dengan yang dulu beda. Ya, Dok. Ini kaitannya dengan faktor gizi, Mbak. Gizi, nah, tadi yang pertanyaannya ya, itu tadi. Anak-anak sekarang sudah umur mengandung, jadi semakin gizinya baik, menstruasi juga lebih cepat. Kemudian angka menopause-nya juga lebih mundur, jadi jangan dibalik. Nah, ini lebih cepat ovulasi, lebih cepat ya, Dok. Menopause lebih cepat enggak. Ini juga lebih cepat, ini juga lebih panjang. Makanya angka menopause di perkotaan dengan di pedesaan itu statistiknya juga berbeda, Mbak. Dok. Kita dengan negara maju di negara barat sana misalnya, statistiknya juga berbeda. Di kita kan kurang lebih 51 tahun plus minus standar deviasi.
di negara-negara maju itu sampai dengan 55, tapi kita di perkotaan itu banyak di atas 51 aja masih ya dok. Tapi maaf ya, di pedesaan-pedesaan itu kadang-kadang 48, 47 aja sudah menopause, Mbak. Iya, tergantung gizi ya dok ya, jadi ya. Nah, otomatis dengan perkembangannya kita sekarang gizi baik, yang terakhir-terakhir ini sudah biasa itu 10 tahun itu. Oh, jadi 10 tahun itu udah normal ya dok ya? Normal Ibu. Ya udah dijawab. Ya, Bu Ada Marianti. silakan mau bertanya lagi, silahkan di chat aja. Sudah apa lagi dok? Nah, kalau memang sudah nggak ada. Sekian ya, terima kasih sahabat Adiatma yang sudah menyaksikan ya live kami, dan terima kasih yang sudah berkenan bertanya. Mungkin sudah ini kita akhiri ya dok ya, tapi mohon maaf karena sudah di penghujung acara ya, ini jadi sudah kita tutup. Misal nanti ada yang ingin bertanya-tanya atau bertemu dengan Dr. Herdianto, bisa dijadwalkan di Poli Eksekutif hari Selasa jam 8 sampai jam 11, di poli regulernya setiap hari Senin jam 8 sampai 14 ya. Ada kontak personnya nggak dok? Apa datang ke poli aja? Ya, boleh di poliklinik. Langsung ke poliklinik aja ya. Atau kalau di praktek saya di dekat dari Rumah Sakit Adiatma di Kimia Farma Ngalian, Senin sampai Jumat. Oh iya, bisa juga di polinya beliau, tempat prakteknya di klinik Kimia Farma setiap Senin sampai dengan Jumat ya. Jumat Kimia Farma Ngalian. Ya, Kimia Farma Ngalian ya. Ya, masih ingin bertanya, konsultasi langsung saja nanti datang ke Rumah Sakit Dr. Adiatma seperti yang ada dijadwalkan ya dok ya. Terima kasih, selamat pagi Sobat Adiatma. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nova, terima kasih Sobat Adiatma semuanya. Sampai jumpa lagi ya dok.